Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-baya wa ila jami'il mustahidin khususan mustahidina wa jami'i mu'allifil kutub allati ta'alamna wa ta'alamnaha bibaqati ulumihim fid dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini membahas tentang metode mempercepat memahami jam'ul jawaban. Untuk memahami jam'ul jawaban, salah satu metode yang ditawarkan oleh Imam Ishrawi adalah metode tahrijul furuq alal usul, yaitu metode memperbanyak contoh-contoh terkait masalah usul fiqh. Beliau menulis kitab At-Tamhid. Beliau bertujuan untuk memudahkan memahami usul fiqh, karena dalam kitab Jam'ul Jawaban ini minim contoh. Beliau dalam kitab Nihayatul Usul yang merupakan kitab ringkasan dari Imam Baidawi, yang mana Imam Baidawi meringkas kitabnya Imam Al-Razi Al-Mahsur. Imam Al-Razi yang meninggal tahun 606 Hijriah. Beliau menulis kitab Al-Mahsur, yang mana kitab ini meringkas kitab usul fiqh, yaitu kitab tahun abad 5 Hijriah sampai abad 6 Hijriah.
seperti kitab Al-Quran, yakni tulisan Imam Haramain atau Imam Juwaini yang meninggal tahun 475. Lalu disusul oleh muridnya, siswanya Imam Al-Ghazali. Beliau meninggal 505. Beliau menulis kitab Al-Mustasfa dan kitab Mahsyur. Imam Isnawi yang meninggal tahun 770 Hijriah setelah mentelaah membaca kitab-kitab usul, ternyata ada beberapa hal yang perlu untuk ditambahkan, yakni minimnya contoh sehingga mempersulit untuk memahaminya. Sebelum Imam Isnawi, alangan Syafi'iyah, ulama alangan Syafi'iyah pernah mencoba dan berhasil, yaitu Imam As-Sanjani. Beliau melihat minimnya hurriyah dalam kitab-kitab usul yang sehingga mempersulit untuk pemahaman. Akhirnya beliau Imam As-Sanjani menulis kitab Tahrijul Furuq alal Usul. Kalau hanya usul tanpa ada contoh, ini memang sulit untuk memahaminya. Contoh dalam kitab Jabul Jawabat, semisal masalah hukum, definisi hukum, wa hukmu kitabullah ay alamuhu an-nafsi al-asyali al-musamma fil asyali khitaban haqiqatan al-asyah al-muta'alliqu bi fi'lil mu'alam. Hukum adalah kitabullah ay alamun an-nafsi. Yang dimaksud kitabullah adalah alam nafsi. Ini banyak yang tidak memahami. Salah satunya adalah kelompok Mu'tazilah yang menolak untuk memahami alam nafsi. Alam nafsi itu apa? Sehingga kelompok Mu'tazilah
menolak yang namanya alam nafsi atau ucapan hati. Karena kelompok Mu'tazilah memahami bahwa yang namanya al-alam, ucapan adalah al-lisan. Ini oleh Imam Isnawi dianggap memang sulit untuk memahamkan apa itu alam nafsi, yang mana kelompok Mu'tazilah menolak adanya alam nafsi. Lalu dalam kitab Tamhid beliau menjelaskan tentang masalah hukum saat pada waktu ia menjelaskan hukum Hidayah al-asyal al-musamma fil asyal qablan, beliau untuk memahamkan kelompok-kelompok yang tidak mempercayai terhadap alam nafsi, beliau mencoba melalui mendekatkan lewat surudiyah, lewat contoh realita, atau lewat masalah yang bisa dipahami lewat manusia. Beliau mencoba menampilkan hadis fi qaulihi alaihi salatu wassalam, idza ana yaumu siyami ahadikum fala yafusu wala yajhalu fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'imun. Hal yaqulu bi qalbihi aw bi lisani, hal yaqulu ana ngucap sapa syair ing lafaz inni syaimun bi qalbi alawan akime syair au bi lisani utawa alawan lisane syair. Imam Isnawi untuk memahamkan kelompok Mu'tazilah yang tidak memahami atau menolak alam nafsi, Imam Isnawi dalam kitab At-Tamhid berusaha melalui memperbanyak contoh. Salah satunya beliau menampilkan hadis Nabi. Hadis Nabi
fi qaulihi alaihi salatu wassalam wa idza ana yauma siyami ahadikum wala yarfusu. Apabila kalian Rasulullah bersabda, apabila kalian puasa dalam keadaan puasa, maka janganlah melakukan perbuatan yang tidak baik dan jangan melakukan perbuatan jahil atau perbuatan kebetulan. Walau syatamahu au qatalahu fayaqul inni syaimun. Apabila kalian dalam keadaan puasa lalu ada seseorang yang mencaci maki atau menghina kepada sampeyan, sedangkan sampeyan dalam keadaan puasa, maka faqul inni syaimun, maka ucapkanlah inni syaimun. Lalu Imam Isnawi mencoba menampilkan pertanyaan inni syaimun ini diucapkan melalui lisan atau melalui hati. Hadis Nabi yang memerintahkan untuk mengatakan ini syaimun ini diucapkan melalui lisan atau hati. Lalu dalam hal ini beliau menjawab dalam masalah ucapan berarti ada dua makna, ucapan hati dan ucapan lisan. Ini kelompok Mu'tazilah mulai paham bahwa alam ucapan ada dua, ucapan hati dan ucapan lisan, dan manusia mampu melakukannya. Alam al-lisani wal alam an-nafsi. Lalu Imam Isnawi menampilkan beberapa pendapat fi wajhan jasama al-rafi'i bil awal faqala qala al-a'immatu ada wa ada wa ma'nahu yadkuru nafsahu min dhalika liyan jasiro fa innahu la makna lidhikri bil lisani illa idhar ibadah wa huwa riya'un. Lalu Imam Isnawi menampilkan pendapat bahwa alam nafsi, alam hati, ucapan hati ini ada
Contohnya adalah dalam hadis itu Imam Rafi'i mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah untuk mengucapkan ini syaimun adalah mengucapkan melalui hati, melalui alam an-nafsi, alam hati. Lalu beliau menampilkan alasan Imam Al-Rafi'i, yaitu seandainya mengucapkan ini syaimun, maka ucapan ini adalah izhar ibadah, menampakkan amalia ibadah yang mana perbuatan ini dianggap perbuatan tidak baik, bahwa riya'un, perbuatan ini dianggap sebagai riya'un. Riya'un bahwa haramun, ibadah ditampilkan ini jelas riya'un. Apalagi mengatakan ini syaimun di depan orang lain, jelas ini riya'un. Padahal riya'un pamer, muhbitul amal, menghilangkan amal. Sehingga Imam Al-Rafi'i memahami fakul ini syaimun, Nabi menyuruh kita mengucapkan ini syaimun, yaitu ucapan hati, alam an-nafsi. Manusia punya alam nafsu, ini satu. Lalu ada alam al-lisan. Lalu Imam Isnawi mengatakan, wa qala an-Nawawi fil adhar adhar wajhaini, adhar wajhaini anahu yaqulu bilisani. Menurut Imam Nawawi, ada Imam Isnawi, Imam Nawawi dalam memaknai hadis qul inni syaimun ini diucapkan dengan lisan. Imam Nawawi mengatakan bahwa mengucapkan inni syaimun bilisani. Dari dua pendapat ini Imam Isnawi mencoba memahamkan Mu'tazilah yang tidak percaya adanya alam nafsi, alam hati. Padahal manusia saja memiliki dua alam, alamun lisani wa alamun an-nafsi atau alam al-qalbi.
Lalu beliau mengatakan wa qala fi syahil muhadzab annahu al-aqwa qala fa'il jami'a bainahuma fahasanun. Lalu Imam Nawawi mengatakan bahwa ini syaimun ini diucapkan melalui lisan. Lalu beliau dalam kitab lain atau kitab Syarhul Muhadzab annahu al-aqwa. Ini pendapat yang lebih kuat. Lalu Imam Nawawi mengatakan fa'in jumi'a bainahuma fahasanun. Apabila ucapan ini syaimun, lafaz ini syaimun diucapkan melalui lisan dan melalui hati, fa'ahsanun. Inilah ajakan Imam Isnawi saat memahamkan bahwa untung adalah kitabullah. Untung adalah kitabullah al-mu'allaqu bifi'lil mu'allaq. Lalu yang dimaksud kitab adalah al-alam an-nafsi. Sehingga dalam istilah Asy'ariyah ada istilah alam hati, ucapan hati dan ucapan lisan. Dan ini terjadi hilaf dalam Jam'ul Jawami'. Menurut Al-Asy'ariyah, al-haqiqatu al-alam huwa an-nafsi. Idza utliqa al-alam hiya alamun nafsi. Bahwa menurut Asy'ariyah alam haqiqatun fi makna an-nafsi atau alam hati. Lalu dalam qaul lain Imam Asy'ari mengatakan al-alam haqiqatun baina lisani wa baina nafsi. Sebagaimana dalam alai muktasar alai dalam bab puasa. Dalam bab puasa ini masalahnya diambil dari kitabnya Imam Isnawi. Al-alamu wa nahmuhu al-qawli wal kalimati tutlaqu ala lisani wa huwa al-lafdu wa tutlaqu ala nafsani wa huwa al-ma'na al-qa'im di nafsi. Summa ihtalafu fa dhahabna al-muhaqqiqun ila annahu mustarakun bainahuma. Wa min furu'iha ikhtilafu ashabina fil qawli sallallahu alaihi wasallam wa idza ana yauma ahadikum fala yarfasu wa la yajhal
wa ini mu'un syakamahu au qatalahu falyakul inni syaimun hal yakulu bi'albihi au bilisani fi wajhani jasyama al-fi'i bil awal. Dalam kitab Mukhtasar Alai ini juga ditampilkan bahwa alam itu ada dua. Ada alam itu al-lisani, ucapan lisan. Ada yang mengatakan alam itu adalah ucapan hati. Wajah sama al-fi'i bil awal. Imam al-fi'i memilih awal atau al-alam haqiqatun fi nafsi. Alam itu hakikatan adalah ucapan hati. Beliau memakai dalil innal fu'ada innal alama wal fu'ada wa innama ju'ila lisan al fu'adi dalila. Innal alama lafil fu'adi wa innama ju'ila lisan al fu'adi dalila. Ini menurut Imam Rafi'i. Sehingga dalam hadis falyakul inni syaimun yang dimaksud adalah ucapan dalam hatimu. Dalam hatimu jangan lewat lisan kamu. Sebab kalau lewat lisan ini adalah lambang kesombongan, lambang riya'un, izharul ibadah. Ini menurut Imam Rafi'i. Jasama Rafi'i bil awal. Dalam kitab Mukhtasar Alai halaman 108 dan 109. Wa qala an-Nawawi fil adab adharu wajhaini annahu yaqulu lil syami. Ini memang terjadi khilaf alam itu hakikatan fil lisani au fi nafsi. Jalaluddin, Imam Jalaluddin Asyuyuti terkait masalah khilaf ini, beliau menazamkan dalam kitab beliau haqiqatan utli afin nafsani salisu yafi wa fil lisani haqiqatan utli afin nafsani salisu yafi wa fil lisani. Hakikatan dalam makna hakikat utliqa dan ucapakan
apa alam. Rinafsani dalam hati, dalam hati. Salis surah utawi nomor talune akwalun pira-pira pendapat. Fihi dalam huwa utawi alam. Fihi dalam nafsani wa filisani lan dalam makna lisan. Beliau Imam Jalaluddin Asyuti menerangkan khilafiyah tentang masalah ucapan itu hakikatan bilisan atau binafsi. Lalu beliau menampilkan 3 pendapat. Al-awalu huwa mu'tazilah. Pendapat awal mengatakan al-alam haqiqatun bilisan. Mu'tazilah mengatakan alam itu hakikatun bilisani. Sebab Mu'tazilah tidak percaya adanya alam nafsi. Lalu al-sani adalah qaulnya Imam Asy'ari mengatakan hakikatan fi nafsi. Ucapan itu hakikatnya dalam hati. Wasal surah. Lalu qaul yang ketiga mengatakan al-kalamu haqiqatun bilisani wa fi nafsi. Sehingga dari khilafiyah ini Syafi'iyah atau ashab Syafi'iyah mengenai hadis fakul ini syaimun ini ulama khilafiyah. Dalam hadis mengatakan jika ada puasa lalu ada orang lain memisui kamu atau mencela kamu, fakul maka ucapkanlah ini syaimun. Dalam hadis ini ulama khilaf yang dimaksud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini syaimun itu menggunakan lisan atau diucapkan dalam hati. Inilah salah satu suru'iyah yang ditampilkan oleh Imam Isnawi supaya usul fikih itu mudah dipahami melalui beberapa suru'iyah yang dikenal dengan tahrijul furu' ala usul. Lalu dalam at-tamhid banyak sekali contohnya, atau dalam Mukhtasar Alai ini banyak sekali contoh. Salah satunya adalah hibah.
hibah wasyani wati jasyama al mutawali yakulu fi alfi la milisani. Jadi dalam ru'yahnya banyak sekali. Itu adalah hilaf-hilaf mengenai masalah memahamkan sebuah makna ucapan. Kembali pada persoalan awal, yaitu pembahasan hitabullah. Untuk adalah hitabullah al-mu'allaqu bi fi'lil mu'allaq. Ini dalam jamul jawaban. Ai alamuhu an-nafsi. Dalam hal ini Mu'tazilah menolak alam nafsi, menolak. Mereka mengatakan abasun, ini main-main. Kenapa demikian? Karena kalau hitabullah adalah alam ucapan, waktu itu belum ada manusia. Alam nafsi itu kalau masalah Allah adalah alam Allah al-azali. Lalu Mu'tazilah menolak hadza abasun. Dalam Nihayat Usul kitabnya Imam Isnawi, Mu'tazilah menolak hadza abasun, ini main-main. Mana mungkin ada sebuah hitab atau alam atau perintah. Dalam kitab itu ada perintah, sedangkan manusia belum ada. Yang namanya alam itu mestinya ada yang dihitapi. Lalu Imam Islami dalam Nihayat Usul mengatakan biman silatul ma'dum man silatul wujud. Walaupun alamullah an-nafsi belum ada manusia, ini tetap dihukumi hitab. Alasannya biman silatul ma'dum, biman silatul ma'dum man silatul wujud. Ini alasan Imam Isnawi. Lalu dalam hal ini Jalaluddin As-Suyuti menajamkan tentang definisi hukum melalui nademat Summal hidayatullahi bil insya'ala bifili man kulli fahumun fal aham. Hitabullah ay mutadaun wa hubbaruhu hubbun. Hitabullah utawi hitab Allah alam nafsi, kalau manusia alam hati atau alam yang tidak kelihatan.
Cuma alam manusia dengan alam Allah jelas berbeda. Hidup Allah ay alam anakji utawi hidup Allah itu hukum ikala'o ay halal ikala'o halal hubungan Allah hidup bil insya'i alawan wati summa bi'li ma nuli alawan hubungan penggaweane wong ulifa agen taklif sokoman hukum adalah hidup alam nafsi atau alam Allah yang ada pada zaman asyari yang berhubungan dengan masalah hukum wati dan juga perbuatan mu'alaf. Sehingga definisi ini sesuai dengan pendapat Imam Ibnu Hajar. Karena dalam masalah hukum ada aneka pendapat. Satu pendapat mengatakan hukum Allah adalah hidup al-mu'allaf bi af'alil mu'allafina, sehingga wat'i au bisa sababkan au syatan au mani'an laisa hukman. Akan tetapi dalam nazam Jalaluddin Asyuti beliau mengatakan bahwa hukum itu ada dua macam. Yang pertama adalah hukum taklifi dan yang kedua adalah hukum wati. Hukum taklifi adalah hidup al-muta'alaq bi af'alil mu'allafin. Lalu hukum wati al-muta'alaq bi auli sababan au syatan au mani'an. Ini adalah pendapat Imam Suyuti dalam nazam Awaqidus Syarih. Sehingga hukum itu ada dua macam, hukum taklifi dan hukum wati. Summa hisabullahi bil isya'ala Yukli man kulli fahu munfal ahab. Ini adalah nazaman Awaqidus Syarih yang menjelaskan redaksi jam'ul jawaban. Summa hisabullahi bil isya'ala Yukli man kulli fal hukmun ahab Yukli man kulli hukmun fal ahab. Hidup bayi utawi hidup Allah itu hukmun itala'o halih dengan Allah bil insya'i alawan Allah ini,
Sumba lima nuli alawat hubungan penggaweane menungso. Tulima alten taklif apa. Inilah salah satu metode yang ditawarkan oleh Imam Ismawi mengenai supaya mudah memahami usul fikih. Salah satunya adalah memperbanyak ru'yah, memperbanyak masalah ru'yah. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Imam Isnawi pada saat membahas hukum adalah hidayah ay alamuhu an-nafsi. Beliau mengembangkan, memperluas ketajaman bahwa alam ini ada dua macam. Ada alamnya, ada yang namanya alam lisani, ada yang namanya alam nafsi. Contohnya apa? Contohnya hadis Rasulullah falyaqul inni shaimun. Ucapan ini syaimun ini apakah melalui lisan atau melalui hati? Imam Rafi'i lebih condong, lebih memilih diucapkan melalui hati. Sebab kalau mengucapkan ini syaimun dan diucapkan di depan orang lain, maka ini adalah idharul ibadah, menampakkan amaliyah ibadah di depan orang lain. Wa huwa ya'un, demikian ini termasuk riya'un pamer. Sedangkan riya'un ini adalah haramun. Mudah-mudahan ngaji ini membawa berkah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridullah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.